Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abi Atamimi dengan NIM 4045. Kali ini saya mewakili tim 11 dalam matkul Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SD. Dan di sini juga saya memiliki beberapa teman, khususnya berempat lah ya, satu kelompok, bisa dilihat di sini. Dan juga kali ini saya akan memaparkan materi tentang strategi dan juga metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Oke, sebelum masuk ke materi, kita nih harus mengetahui arti atau definisi utama dari strategi dan juga metode pembelajaran itu apaan sih. Jadi untuk strateginya sendiri itu, menurut Hamalik nih, ini saya baca nih. Strategi pembelajaran memiliki arti sebagai metode serta prosedur yang ditempuh oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran dalam mencapai tujuan instruksional berdasarkan materi pengajaran tertentu melalui bantuan unsur penunjang tertentu juga. Jadi bisa dikatakan bahwasannya kalau strategi pembelajaran itu merupakan siasat guru dalam mengefisiensikan, mengefektifkan, dan juga mengoptimalkan interaksi dan fungsi antar siswa dengan komponen pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pengajaran. Nah guys, kan tadi udah tahu nih seputar pengertian dari strategi ya. Kali ini kita pindah ke metode nih, definisi metode itu apa sih? Jadi untuk metode pembelajaran itu sendiri adalah suatu taktik ya atau tindakan khusus dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Ya, lebih mudahnya kiat-kiat kali ya, biar bisa mudah menyampaikan materi kepada penerima informasi. Nah, kita kan udah tahu nih seputar pengertian dari metode pembelajaran dan juga strategi pembelajaran. Kali ini kita juga harus mengetahui nih dalam pembelajaran bahasa dan sastra itu ada berapa keterampilan sih? Yang kita tahu itu keterampilan itu ada 4. Yang pertama itu menyimak, berbicara, menulis, dan juga membaca. Kita bakal cari tahu nih implementasi metode dan juga strateginya pada tiap keterampilan pembelajaran bahasa. Untuk keterampilan yang pertama itu keterampilan menyimak. Nah, metode apa aja sih yang biasa digunakan? Yang pertama itu ada mendengar ulang ucap, terus juga bisa dengar tulis dikte, terus juga dengar kerjakan, bisa juga dengar terka. Nah, terus yang selanjutnya bisa memperluas kalimat, terus juga bisa menemukan benda, terus juga menyelesaikan cerita, parafrase, dan menjawab pertanyaan. Nah, untuk strateginya sendiri bisa menggunakan strategi ceramah, simulasi, demonstrasi, debat, diskusi, brainstorming, pengamatan lapangan, dan juga simposium. Nah, untuk keterampilan yang kedua, kita bakal bahas keterampilan berbicara. Nah, pada keterampilan ini metode yang digunakan itu bisa dipakai 2 nih. Maksudnya 2 gimana dibagi ya maksudnya di sini ya. Untuk kelas rendah dan juga kelas tinggi. Pada kelas rendah itu bisa digunakan metode ulang ucap, metode lihat ucap, metode memberikan deskripsi, metode menjawab pertanyaan, metode melanjutkan, dan juga metode bertanya. Nah, untuk kelas tingginya tuh apa aja sih, Mat? Nah, yang pertama itu metode menceritakan kembali, metode percakapan, metode pelaporan, metode wawancara, dan juga metode diskusi. Nah, setelah itu strateginya apa nih dalam keterampilan berbicara? Yang pertama bisa bercerita, berdiskusi, bermain peran, wawancara, bermain drama, membaca secara kencang gitu nyaring, terus juga berpidato, serta laporan secara lisan. Nah, untuk keterampilan yang ketiga ini ada keterampilan membaca. Nah, di sini kembali ya dibagi 2, ada metode dan juga strateginya. Pada metode sendiri dalam membaca, yang pertama itu metode pembelajaran terjemahan. Terus juga ada metode langsung, ada metode tata bahasa, metode berlist, terus juga ada metode pembatasan, metode realis, metode psikologis, linguistik, dan juga metode ilmiah. Nah, untuk strateginya sendiri dalam keterampilan membaca ini ada beberapa nih guys. Yang pertama itu ada bawah atas, campuran, interaktif, SQ 3R, terus juga tanya jawab, atau yang terakhir ini ada direct reading thinking activities. Nah guys, untuk keterampilan yang terakhir di sini kita bisa menggunakan keterampilan menulis. Nah, dalam keterampilan menulis ini ada metode. Nah, metodenya ini yang pertama metode langsung, metode komunikatif, integratif, dan juga kontekstual. Untuk strateginya sendiri, pertama itu kita dapat meluangkan waktu harian untuk siswa agar berlatih menulis. Terus juga yang kedua, ajari siswa menggunakan proses menulis untuk berbagai tujuan. Terus yang ketiga, memahami proses menulis. Terus juga ajarkan siswa berbagai komponen proses menulis, strategi brainstorming, dan juga yang terakhir, bimbing siswa memilih dan menggunakan strategi yang sesuai. Jadi kita kan nggak bisa asal memberikan strategi dan juga metode kepada setiap siswa yang ada di kelas. Seperti itu. Oke guys, jadi untuk materi terakhir sendiri adalah perbedaan antara model dan juga strategi.
Nah, untuk model sendiri, kita bisa bilang model pembelajaran ya, dapat diartikan dengan istilah sebagai gaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebuah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir pembelajaran, dikemas secara khas oleh seorang guru. Jadi, tiap guru itu memiliki sifat yang berbeda-beda dan cara penyampaian yang beda-beda juga pastinya. Jadi, model pembelajaran adalah pembungkus proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat strategi pembelajaran. Dengan kata lain, model pembelajaran adalah wadah dari pengaplikasian suatu metode pembelajaran. Nah, untuk strategi sendiri merupakan definisi sebagai suatu perangkat, materi, dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama, terpadu untuk menciptakan hasil belajar yang diinginkan guru pada siswa agar tujuan pendidikan yang telah disusun dapat secara optimal tercapai. Strategi merupakan suatu rangkaian aktivitas pembelajaran yang mesti dikerjakan oleh siswa dan guru demi mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan juga efisien. Oke guys, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya Ahmad Abiu, perwakilan dari kelompok 11 yang tadi sudah sedikit menjelaskan seputar metode dan juga strategi, terus juga bagaimana implementasinya dalam keterampilan berbahasa dan sastra Indonesia, dan juga udah sedikit ngasih informasi seputar perbedaan antara model dan juga strategi pembelajaran. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Halo guys semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Abiu dengan NIM 4045. Kali ini saya akan menerangkan materi tentang strategi dan juga metode dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam SD ya. Lu berisik banget lu. Hey, lagi So ya guys, halo. Halo semua, perkenalkan Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Abiu. Saya perwakilan dari tim 11 dalam matkul pembelajaran